Terima kasih banyak Bang Wildan. Apa kabar sebelumnya Bang Wildan? Sehat Bang? Baik, luar biasa. Seneng banget loh bisa diundang di Taplau. Iya Bang, di Taplau ya Bang ya. Iya, sorry aku belum dapat BG dari panitia, jadi ini kayak yang paling relevan gitu ya. Aku baik kok, gimana Sidik, apa kabar? Dan teman-teman semua, halo teman-teman, ya ampun kangen banget. Kamu semester berapa by the way? Aku semester 4 Bang. Oh, 4, oke oke. Oke, kabarku baik sih Sidik, makasih udah nanya. Oke, makasih banyak juga Bang Wildan. Alhamdulillah, insya Allah kabar aku dan kabar teman-teman semua yang ada di sini dalam kabar baik juga, dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita lanjut ke dalam sesi Q&A kita, sebelum kita lanjut ke dalam sesi sharing session bersama Bang Wildan, mungkin aku ingin minta Bang beberapa penyampaian dari Bang Wildan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, memikat lawan bicara dengan public speaking yang hebat dalam debat. Kepada Bang Wildan, aku persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kombatan. Senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman semua, karena aku cukup gugup, karena belum terbiasa di apa ya dipanggil pakai SH gitu. Karena karena rasanya kayak baru kemarin gitu jadi kader juga kayak teman-teman, terus jadi pengurus juga. Jabatan terakhir kalau di Kombat itu jadi Kabid PSDM. Mana nih kabitnya? Ditunggu laporannya pas LPJ nanti. Gak ya canda, karena kita di sini bakal lebih have fun karena mau sharing-sharing gitu kan. Um, by the way, apresiasi dulu Kyu untuk kader-kader terpilih yang baru saja disambut ya di Kombat Jasisia. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtualnya. Semoga teman-teman bisa survive karena aku kepo nih. Kira-kira yang kesaring berapa ya sampai nanti pada jadi Dewan Kehormatan atau DK gitu. Sebelumnya selamat dan semoga bisa berjuang dan berpetualang di Kombat gitu ya. Oke, nah kalau misalnya bicara tentang topik malam ini, aku tuh jujur, ini siapa nih yang buat topik atau judul diskusi kita? Boleh tahu nggak sih Sidik siapa yang buat judulnya? Untuk yang bikin tema dan judul topik kita pada malam hari ini itu dari bidang Infocom. Oh, Bing Infocom. Oke, ini kayaknya perlu dikaderisasi lagi ya? Enggak lah. Enggak, canda. Jujur aku apresiasi gitu. Karena judulnya tuh clickbait gitu. S4 marketing. Karena dia ada kata memikat gitu. Biasanya kan memikat itu kan lebih memikat lawan jenis atau memikat apa lawan bicara dan lain. Tapi keren sih judulnya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama nama aku pakai aku aja ya. Kata ganti orang pertama, maksudnya biar nggak canggung gitu. Kita juga masih seumuran gitu kok. Namaku Wildan Caniago, bisa dipanggil Wildan, dan alumni Fakultas Hukum 2018, tahun lalu baru aja lulus, dan sekarang alhamdulillah dapat pekerjaan itu sebagai human resource di Toreset Indonesia. Nah, jadi terkait diskusi malam ini, jujur aku pribadi untuk masalah debat mungkin tidak pro kakak-kakak kombatan lainnya. Sebut aja beberapa, misalnya kayak senior, ada Bang Haikal, 17 ya, Kak Kansa, atau yang 16 ada Kak Haura, yang menang konstitusi MPR dan lain-lain. Atau juga teman-teman dan senior-senior di luar sana. Toh aku kalau misalnya lomba debat itu paling jauh ya juara satu lomba debat hukum dan pemerintahan waktu itu diselenggarakan Universitas Jambi bersama waktu itu Andika ketua Kombat 2020-2021 sorry 2019-2020 dan bersama waktu itu ada Kak Ayu.
Jadi kalau misalnya untuk debat, aku rasa di sini kan sama berbagi aja ya, karena aku juga masih belajar. Nah, tapi kalau untuk bicara publik atau public speaking, ini sih yang sebenarnya aku lebih dalami selama kurang lebih 2 tahun terakhir begitu, karena semenjak diamanatkan sebagai duta bahasa, itu benar-benar wawasanku terkait bicara publik atau public speaking itu memang sangat terolah dan dipraktikkan, karena sebagai representasi kan kita ditugaskan untuk mengadvokasi masyarakat, dan kemampuan bicara publik atau public speaking itu yang paling utama. Itu sih kalau untuk background-nya ya, landasannya. Terus di sini aku bakal pakai terminologi public speaking, itu aku ganti padanan katanya dengan bicara publik ya. Ngomong-ngomong, ini suaraku terdengar jelas nggak? Karena di aku teman-teman nge-freeze gitu. Karena di sini di Jakarta lagi hujan lebat. Kira-kira jelas nggak sih Dik suaraku? Kedengeran jelas, Bang. Oke, jelas ya, makasih. Nah, sebelumnya aku pengen nanya sih ke teman-teman. Di sini aku mau sapa dulu dong beberapa kader-kader yang sekarang udah jadi apa namanya, pucuk kepemimpinan Kombat, asik. Wih, ada Puja, ya ampun. Padahal dulu ini masih inget banget, masih tahap flexi. Terus ada yang aku tahu ada Hairun Natijah, ada Nur Aini, PSDM, Manga ini, Sibuk Sema, ada Habib, Ini mengikuti abang, mendengarkan abang. mendengarkan ya, skripsi tapi. Terus ada Devina dan lain-lain. Halo, oke, lanjut teman-teman. Aduh, aku tuh jujur lebih suka ditanya sih, karena kalau misalnya menyampaikan, mungkin teman-teman ini kan kombat secara kombat gitu loh ya, asik. Kan udah pada tahu lah istilahnya gitu. Aku nggak meragukan kemampuan teman-teman dan pengetahuan teman-teman terkait apa ya, public speaking atau bicara publik. Tapi yang aku pengen berbagi sedikit, teman-teman harus ingat sih kalau misalnya public speaking itu adalah sebuah seni penyampaian. Itu sih yang harus kita garis bawahi. Jadi berbicara itu ada seninya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat bukunya atau membaca bahkan. Jadi berbicara itu kita sedang berseni sih. Dan pasti kalau seni itu menimbulkan nilai, ada estetikanya dan juga ada nilai penalarannya dan lain-lain. Apalagi dalam konteks public speaking. Nah, jadi mindset yang perlu dibangun itu sih. Kalau misalnya berbicara publik itu berarti kita sedang melakukan seni berbicara. Dan kadang salahnya, bukan salah ya, mungkin fenomena tepatnya. Fenomena yang terjadi itu kita kadang mengkotak-kotakkan cara setiap orang berbicara publik. Misalnya ketika berdebat secara lugas, tegas, dan mantap. itu sangat-sangat sering kita dengar ya. Atau misalnya yang menggebu-gebu sekali, terus kayak mungkin mindset kita di sini kalau misalnya berbicara publik, berdebat, harus yang kayak nunjuk-nunjuk berapi-api sampai banting meja. Oke, tapi sebenarnya itu big no. Karena tadi berbicara publik adalah seni, dan setiap orang mempunyai karakteristik mereka masing-masing. Itu sih yang perlu dicatat. Jadi jangan pernah ingin jadi kakak itu, abang itu, atau ingin menjadi ABC. Karena lagi-lagi setiap orang itu punya seninya masing-masing. Nah, itu sih poin pertama yang ingin ku sampaikan. Jadi, teman-teman harus percaya diri dengan gaya teman masing-masing. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau misalnya berbicara, apalagi untuk memikat lawan, dalam hal ini misalnya tim lawan ya, rekan berbicara saat lomba. Teman-teman harus pahami, walaupun setiap orang punya karakteristik masing-masing, tapi kita juga punya pakem. Nah, misalnya pakemnya adalah kalau misalnya bicara itu punya struktur, yaitu dimulai dengan introduksi, pembukaan, lalu ada penyampaian latar belakang masalah, terus ada legal standingnya, dan nanti dikunci
itu ingat banget nanti dikunci dengan kesimpulan di setiap pembicara. Misalnya bicara debat kan ada pembicara 1, 2, 3. Sebenarnya itu sih. Sebenarnya berdebat itu lebih ke ini teman-teman, bercerita. Kalau aku bilangnya kita bercerita sih. Karena dengan bercerita kita bakal lebih didengar dan bisa apa ya, poin kita tuh bisa lebih ditangkap oleh lawan bicara kita. Nah, jadi itu ya 2 poin. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini aku kasih bocoran nih chat-chat terkait public speaking. Jadi tipe-tipe komunikasi itu kan beragam teman-teman. Dan ketika kita menarik benang merah di topik ini, di forum malam ini, mungkin aku akan menggarisbawahi komunikasi persuasif. Aku pengen lebih interaktif nih, biar ini malam gitu ya. Besok mungkin ada yang kuliah bersama, mungkin ada yang bersama Profesor Profesor Elwi Daniel atau bersama Profesor Kurnia Warman dan lain-lain. Nah, jadi aku pingin kita lebih interaktif. Teman-teman ada yang tahu nggak sih komunikasi persuasif itu apa? Mungkin kalau misalnya secara definitif belum tahu, nggak apa-apa kayak yang teman-teman tahu aja terkait komunikasi persuasif. Atau ada yang udah pernah dengar komunikasi persuasif, boleh dong kita berbagi-bagi sedikit. Karena kan tadi aku bilangnya dari awal kita itu sesama berbagi sharing ya, jadi sifatnya 2 arah. Jadi teman-teman tidak hanya belajar sesuatu dariku, tapi aku juga belajar dari teman-teman. Jadi semua murid, semua guru. Jadi apakah ada yang berani, khususnya teman-teman kader? Kalau enggak nanti di WI ulang nih. Nanti saya akan mengajukan proposal kepada Nyonya Puja Ravena. Ya, ada yang berani nggak? Nggak usah berani deh, ada yang berinisiatif nggak? Dita, Bang. Halo Dita, salam kenal. Salam kenal, Bang. Boleh dong? Iya. Yang jawab? ditanya aku waktu SMA maksudnya komunikasi persuasif itu yang mempengaruhi lawan bicara. Itu yang tadi, Bang. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Aku pengen yang dari yang cowok dong. Teman-teman yang laki-laki mungkin boleh berpendapat, terusnya yang kader. Biar kenal nih, karena kita beda berapa generasi ya? Beda 4. Ya ampun, saya sudah tua. Padahal dulu masih kader seperti kalian. Nggak kerasa loh teman-teman dunia kuliah itu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya dengan ikut lomba di Kombat dan berorganisasi di Kombat. Asik, promosi ya. Intermezzo. Ayo teman-teman, ada nggak yang laki-laki yang kader? Aku ingin inisiatifnya berpendapat terkait komunikasi persuasif. Nggak ada nih. Wah, aku PSDM. Atau yang diterima tahun ini cewek semua. Waduh, Rido parah nih. Rido cuma nerima cewek semua nih. Gak ada nih, yakin. Sedih loh dianggurin. Yang mana kader. Ya udah deh. Karena nggak ada berarti ditunjuk sih. Ini oke. Adam boleh berpendapat nggak? Halo Adam. Halo Bang. Oke. Hai, salam kenal. Menurut Adam, apa nih? Pernah dengar nggak sih komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif itu kayak
komunikasi yang kita tuh menyampaikan pesan yang sifatnya tuh kayak membujuk orang lain gitu Bang. Oke, terima kasih. Ada lagi Adam? Itu aja Bang. Makasih Bang. Oke, teman-teman boleh dong apresiasi kedua teman kita yaitu Adita dan Adam. Kasih ini dong emot ini clap hands. Oke, tepat sekali karena singkatnya komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi, to influence, to persuading the opponents, our speaking partners. Jadi tujuan komunikasi persuasif itu adalah poin pertama adalah pengaruh. Oke, poin pertama pengaruh. Yang kedua adalah output dari komunikasi persuasif itu bisa kita katakan yaitu untuk melakukan apa yang pesan-pesan yang kita sampaikan. Jadi yang pertama pengaruh dan yang kedua adalah ketaatan, mungkin itu ya bahasanya. Karena di beberapa kasus mungkin orang gagal mempraktikkan komunikasi persuasif karena hanya memberikan pengaruh, yaitu misalnya melalui teknik yang tepat, namun ternyata outputnya itu tidak sampai begitu. Atau orang yang kita pengaruhi tidak tadi, poin kedua adalah taat. Atau mengerjakan message atau pesan yang kita sampaikan. Nah teman-teman, ini jujur aku nggak tahu ini jinx atau apa ya bahasanya, sesuatu yang kebetulan terjadi. Jadi kalau boleh sharing sedikit, 6 bulan terakhir ini, alhamdulillah saya dapat grants untuk ngambil course atau mata kuliah khusus itu di Harvard Business School atau HBS, dan di sana saya itu 6 minggu ke belakang belajar terkait power and influence for positive impacts atau kekuasaan dan pengaruh untuk dampak yang baik. Nah jadi ini selaras dengan diskusi malam ini karena ada influence-nya atau pengaruh. Nah teman-teman, ini sebelum kita ke sesi Q&A, mungkin aku ingin berbagi. Menurut yang aku baca di Hemingway dan kalau nggak salah ini filsufnya Socrates atau Aristotle, tapi koreksi kalau misalnya saya salah. Jadi ada 3 poin dasar untuk menciptakan komunikasi persuasif atau mempersuasif memengaruhi lawan bicara. Nah jadi nama teorinya itu adalah ad persuadum, itu bahasa Latinnya. Nah poin pertama dari 3 poin ini mungkin bisa teman-teman pahami atau boleh dicatat, dan teman-teman aku yakin udah ada beberapa yang mendengarkan. Yang pertama adalah ethos, yang kedua adalah pathos, dan yang ketiga adalah logos. Nah yang pertama ethos. Ethos itu adalah etika kita dalam menyampaikan pesan. Jadi teman-teman misalnya aku pengen bilang mungkin apa sih ya, kasus yang hangat deh, misalnya Verdi Sambo. Ini kan diskusi akademik ya, terkait misalnya hukum pidana. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa mungkin maksudnya adalah terkait pidana hukuman mati bagi Verdi Sambo adalah melanggar hak asasi manusia. Ini mosi yang sangat dasar. Terus yang di kontranya itu tidak setuju kan, berarti dia membela status quo yang sekarang, karena status quo peraturan perundang-undangan kan melegalkan hukuman mati kan di Indonesia. Nah, bayangkan ketika kita menyampaikan dengan cara yang tidak etis begitu loh. Misalnya poin pembicara keduanya itu adalah bahwa berdasarkan asas legalitas, hukuman mati di Indonesia adalah sesuatu yang sah secara hukum, dan melalui dalil-dalil hukum serta fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, maka kami berpendapat bahwa Verdi Sambo layak untuk dijatuhkan hukuman mati. Nah, bandingkan dengan Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju dengan mosi ini karena kami merasa bahwa Verdi Sambo sangat bersalah dan ia sangat mencengkram atau
ya sangat melukai urat nadi masyarakat, urat nadi peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Dan kami tidak sangat setuju dengan bla bla bla. Nah, jadi itu adalah terkait etika, teman-teman. Menurut teman-teman, lawan akan terpersuasif dengan cara yang pertama atau kedua sih? Kita yakin dengan cara yang pertama ya, ketika kita menyampaikan secara etis, dengan menghargai lawan bicara dan melalui diksi yang yang respecting others, yang menghargai orang lain. Dan teman-teman, debat hukum itu kita bukan yang paling keras suaranya yang menang, atau yang paling bisa ngebuat orang tepuk tangan seruangan, bukan kayak gitu ya. Tapi adalah gimana ketika kita bisa elegan, kita bisa santai, dengan konsep bercerita tadi, secara mengalir, menyampaikan isi pesan kita. Nah, jadi itu adalah yang pertama, etos. Nah, yang kedua, teman-teman, adalah patos. Patos itu adalah kredibilitas, atau bahasa sederhananya, apakah kita orang yang tepat untuk membicarakan topik tersebut. Jadi kan kalau bicara kredibilitas itu kan ketika seseorang dirasa mumpuni ya untuk menyampaikan keilmuan yang dimilikinya. Kan rasanya tidak lucu, misalnya keilmuan disiplin A, tiba-tiba misalnya gini deh, teman-teman lagi belajar hukum adat begitu, ternyata orang yang sedang mengajar itu adalah misalnya penyanyi dangdut begitu. Itu kredibel nggak sih yang menyampaikan mata kuliah itu atau keilmuan itu? Kan nggak relevan. Bukan saya mendeskripsikan profesi sebagai penyanyi dangdut, tapi kan konteksnya adalah relevan atau tidak relevan, kredibel atau tidak kredibelnya. Ya sama dengan sebaliknya, misalnya di hal-hal lain. Kadang orang tuh ini kita termezzo dikit ya. Kadang teman-teman paham nggak sih yang namanya Gen Z itu, kalau misalnya udah dapat video TikTok pembunuhan kejadian G30 SPKI penuh kontroversi. Itu tuh kayak kadang saya tuh dapat beberapa orang yang nonton TikTok 1 menit itu udah kayak baca risalah BPUPKI. Udah ngerasa paling paling tahu gitu. Saya tidak mendeskripsikan itu. Maksudnya ya video-video informatif itu kan sifatnya untuk pengayaan gitu, bukan pemahaman sih menurut saya. Karena kalau misalnya memang pengen paham kan kita memang membaca secara komprehensif. Dan pengayaan itu kan adalah suatu kejadian atau momen untuk mengingat kembali atau men-trigger hal-hal yang kita pelajari sebelumnya. Jadi itu sih, yaitu kredibilitas ya, tadi patos. Kan ketika kita ini dari contoh sederhana ya teman-teman. Ya, saya mengapresiasi teman-teman dari pengurus mengundang saya pribadi di forum ini, di diskusi ini. Kan nggak lucu misalnya ketika forum topik pembicara malam ini itu adalah jahit menjahit, terus saya diundang. Kayaknya saya langsung menolak dari hari pertama karena saya tidak punya kredibilitas untuk hal itu. Jadi teman-teman insya Allah paham ya untuk yang patos, kredibilitas. Dan yang terakhir adalah teman-teman, etos, patos, dan logos. Nah, logos sesuai dengan namanya, logos yaitu ilmu, keilmuan. Logos itu kalau secara harfiah ilmu. Namun di sini di ad persuadum yang di teori komunikasi persuasif yang digagas oleh filsuf ini itu adalah rasionalitas. Jadi logos berbicara rasionalitas sebuah komunikasi. Ya misalnya teman-teman pernah dengar nggak sih terkait silogisme? Atau silogisme itu kan logika dasarkan. Misalnya kayak jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka
A sama dengan C, atau apakah benar B adalah bagian dari A. Nah, jadi kan itu silogisme yang dasar. Jadi logos itu berarti rasionalitas atau selogis apa kita membawakan narasi yang kita ingin sampaikan. Ya misalnya terkait tadi kasus yang sedang panas, ya misalnya tentang tadi Ferdy Sambo, ya kita harus logis ya sebagai mahasiswa hukum. Setidaknya kan teman-teman pernah dengar nggak sih ada idiom fakta sunt potentia verbis, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Nah jadi kan bagian dari fakta itu adalah bagian dari rasionalitas. Ketika kita bisa menyampaikan fakta-fakta, data-data yang relevan dengan topik diskusi, ya kita cukup logis untuk memengaruhi lawan bicara. Nah, jadi sebenarnya itu sih secara singkat, mungkin pembuka ya mukadimah terkait diskusi malam ini, yaitu 3 faktor utama dalam memengaruhi lawan bicara atau memikat tadi, yaitu adalah ethos, pathos, dan logos. Dan tadi saya juga sudah sedikit membuka terkait public speaking, yaitu sebuah seni yang pertama. Dan yang kedua adalah mindset terkait bercerita. Nah, mungkin dengan 2 variabel tadi ya, saya melihat kan ada 2 variabel, yaitu tentang public speaking dan komunikasi persuasif ya. Saya berharap kita bisa berdiskusi lebih banyak, karena justru komunikasi yang interaktif itu yang membangun suasana diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Siti. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan atas penyampaian dan ilmu yang telah disampaikan oleh Bang Wildan, yang aku dapat tarik kesimpulan mengenai berbicara publik. Itu sebuah seni penyampaian yang mana setiap orang memiliki karakter masing-masing yang tidak bisa dikotak-kotakan. Kemudian jika ingin bicara itu, kita harus memiliki struktur dan legal standing. Kemudian dalam komunikasi persuasif, bagaimana kita dapat menginfluence lawan bicara, dan kita harus memiliki 3 prinsip, ethos, pathos, dan logos dalam berbicara kita. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A kita pada malam hari ini, mohon izin Bang Wildan, aku mau menyampaikan sedikit mengenai kurikulum VOT dari Bang Wildan. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Bang Wildan Masyian Caniago, yang merupakan Dewan Kehormatan Kombat Justisia, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang PSDM. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Bang Wildan adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang mendapatkan gelar cum laude yang ditempuh pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian Harvard Business School online, Power and Influence for Positive Impact pada periode Januari hingga Maret 2023, dan Yonsei International Summer School Real Law and Order pada periode Juni hingga Agustus 2022. Pada saat ini Bang Wildan tengah berkarir sebagai Human Resource Staff of Toresit Indonesia, dan berbagai prestasi yang pernah diraih oleh Bang Wildan. Yang pertama itu Valedictorian Awardee of Teladan Graduation 2022 by Tanoto Foundation. Kemudian terbaik 5 Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Kemudian terbaik 1 Putra Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2022. Kemudian bintang aktivis kampus tingkat universitas dan fakultas wisuda 4 Universitas Andalas tahun 2022. Kemudian Indonesian Delegates of International Student Festival of Harkat tahun 2022. Kemudian Paragon Innovation Fellowship Awardee pada tahun 2021. Kemudian juara 3 debat KDMI Universitas Andalas tahun 2021. Kemudian mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2020. Kemudian runner-up of Future CEO BUMN tahun 2019. Kemudian juara 1 lomba debat hukum dan pemerintahan Universitas Jambi tahun 2019. Dan Teladan Leadership Program Awardee tahun 2019 by Tanoto Foundation. Kepemimpinan, jejak jalur kepemimpinan Bang Wildan sendiri, yang pertama sebagai Dewan Kehormatan Kombat Justisia,
Kemudian Kepala Bidang PSDM Kombat Jasisia periode 2020-2021. Kemudian Presiden and Co-founder of laskarnegeri.id periode 2020-2021. Kemudian Court Monitoring Staff KPK UNAN periode 2021-2022. Kemudian Ketua Divisi Program Ikatan Duta Bahasa Sumatera Barat periode 2022-2023 dan Quality and Development of OGV ISEC UNAN periode 2019-2020. Berbagai publikasi dan pengalaman sebagai pembicara dari Bang Wildan sendiri. Yang pertama adalah sebagai kontributor buku Cegah Stunting Sebelum Genting yang diterbitkan oleh KPG. Kemudian jurnal yang berjudul Implementasi Kolaborasi Pentahelix dalam Peningkatan Minat Baca Masyarakat Kotopara melalui Pojok Literasi KKN Pisang yang diterbitkan oleh Jurnal Nagari LPM UNAN. Kemudian jurnal yang berjudul Telaah Kritis Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik terhadap konsep hak atas tanah pada PKM AI 2021. Yang diterbitkan oleh Kemahasiswaan UNAN. Kemudian pembicara dalam webinar Public Speaking 101 oleh FMIPA Universitas Negeri Semarang. Kemudian pembicara dalam webinar How to Build a Personal Branding oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang. Kemudian narasumber dalam Bincang Inspirasi Peringatan Bahasa Ibu Internasional 2021 di Padang TV. Dan narasumber dalam Sosialisasi dan Pembinaan Komunitas Literasi di Solok Selatan oleh Dinas Arsip dan Kepustakaan Solok Selatan. Sebelum itu aku minta applause untuk narasumber kita Bang Wildan dari teman-teman semua sebelum kita masuk ke Q&A kita pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A kita ya Bang Wildan. Apakah sudah bisa langsung kita mulai aja Bang? Boleh. Itu tadi, itu pembacaan apa sih? Itu adalah Ya pembacaan ampun. kurikulum kita Bang. Aduh, jadi malu. Nggak ya, masih belajar kok. Oke, silakan lanjut Sidik. Oke, siap Bang Wildan. Kita di Instagram Kombat Jasisia telah membuka sesi Q&A dan kita telah mengumpulkan sebanyak 6 pertanyaan Bang Wildan yang mungkin akan aku sampaikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Abang membutuhkan waktu berapa lama sih untuk belajar public speaking? Mungkin bisa langsung dijawab aja langsung Bang Wildan. Jujur masih terus belajar. Ini serius, aku nggak bohong. Karena aku jujur masih belajar. Jadi aku nggak bisa kasih patokan waktu untuk berapa lama belajar public speaking atau bicara publik. Cuman mungkin kalau misalnya aku boleh point out, mungkin lebih dalam bicara apa ya terkait komunikasi ini memang dari SMA sih. Dari kelas 11 waktu itu di SMA kan ada ikut lomba LCC 4 pilar. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut 4 pilar ya, atau bahkan yang sampai ke nasional gitu. Jadi mulai dari kelas 11 SMA sih. Jujur saya itu tuh dulu introvert gitu loh. Ini spill dikit aja gitu. Karena memang introvert itu gitu. Cuman semenjak SMA itu kan terpapar banyak exposure lomba, terus banyak gagalnya juga. Terus waktu SMA pernah ikut MUN, Model United Nations. Nah mungkin dari situ sih karena ikut ikut beberapa kesempatan yang kayak gas aja gitu loh, yang nggak mikir menang atau kalahnya, yang penting cuman nyoba aja. Karena jujur kalau misalnya teman-teman tanya apa sih tujuanku sejauh ini, misalnya ikut kegiatan, biar banyak teman. Maksudnya bangun jejaring itu aja sih. Karena yang pertama adalah ilmu atau wawasan, dan yang kedua adalah jejaring. Kalau misalnya dua hal itu udah teman-teman terapin, itu dan kehendak Tuhan, insya Allah pasti hal-hal lain juga didapatkan. Nah jadi itu sih, kalau misalnya berapa lama, mungkin dari kelas 11 SMA, mungkin 11, 12, mungkin 4, 5, 6, 7 tahun terakhir, dan signifikannya itu semenjak menjabat sebagai Duta Bahasa Nasional.
Jadi karena kita di apa ya? Ya gelar itu kan memotivasi kita untuk bisa menjadi apa ya? Mungkin figur, nggak tahu apa kata yang tepat. Ketika kita berbicarakan itu penjenamaan diri. Maaf ya teman-teman, karena apa namanya di duta bahasa kita mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi penjenamaan diri itu adalah padanan kata personal branding. Jadi karena kan first impression teman-teman, kesan pertama teman-teman kan terlihat dari cara teman-teman berbicara. Nah, jadi ya signifikannya bicara-bicara publik itu belajar berbicara publik atau public speaking signifikannya sih 2 sampai 3 tahun terakhir. Itu sih Sidik. Oke, makasih banyak Bang Wildan. Bang Wildan sampai sekarang masih belajar ya Bang untuk terus melatih public speaking Abang sehingga tidak ada patokan waktu untuk belajar ini ya Bang ya. Benar, setuju. Dan jadi motivasi juga untuk kita teman-teman semua bahwasanya untuk belajar berbicara itu tidak ada batasan waktunya. Selama kita masih bisa belajar maka kita harus terus belajar, dan yang disampaikan oleh Bang Wildan tadi sangat-sangat memotivasi kita. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang Wildan. Gimana caranya Abang untuk membuat audiens nyaman dan memerhatikan kita saat kita berbicara? Dan kemudian tips untuk memancing audiens yang gak responsif dan cuman diam aja itu gimana sih Bang? Mungkin bisa langsung jawab aja Bang. Oke, pertama untuk mengaruhi audiens, tersenyum. Semisal teman-teman dari tadi aku dari awal kayak gini ekspresiku. Oke, kita mau ngomong public speaking ya. Jadi kayak ya public speaking itu adalah sebuah seni untuk berbicara dan ya teman-teman udah tahu lah. Kalau misalnya kayak muka aku sedatar itu dan yang tidak apa ya menunjukkan ketertarikan melalui senyum atau mimik muka, gestur, itu kan adalah komunikasi nonverbal. Jadi mungkin yang pertama selalu maksimalkan komunikasi nonverbal, begitu. Dan yang kedua interaktif. Jadi teman-teman bisa menyapa audiens atau penonton. Kalau tadi kan di awal saya udah mencoba ya, dan itu kan gimana? Jadi lebih ini nggak sih, lebih cair suasananya. Saya berharapnya lebih cair karena gini ya teman-teman, konsepnya itu kan pembicara dengan narasumber dengan audiens itu kan sebenarnya ada gap gitu ya, yaitu tadi ada yang merasa superior dan inferior. Nah, tugas seorang public speaker itu harus menurut saya adalah menghilangkan sekat-sekat itu agar penyampaian informasi yang disampaikan oleh narasumber ke audiens itu bisa menyampaikan dengan secara lebih alami gitu loh. Jadi flow-nya itu smooth dan jadi lebih apa ya? Jadi lebih enak aja sih. Dan kesannya itu jadi tidak dalam tanda kutip menggurui, tapi memang berbagi cerita gitu sih. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman nanti mau lebih apa ya spesifiknya bisa bums aku lewat mungkin media sosialku. Tapi kalau dua yang mau aku bocorin itu sih yang pertama manfaatkan komunikasi nonverbal dan yang kedua adalah interaktif ke penonton kita. Terus pertanyaan kedua tadi terkait apa ya sidik poinnya? Aduh ya kan lupa. Izin Bang, untuk poin yang kedua tadi, gimana sih Bang tips untuk memancing audiens yang gak responsif dan Oke, diam aja? yang pasif ya. Oke, yang pasif. Kalau tadi teman-teman analisa, caraku gimana? Aku pengen nanya balik. Karena kan aku suka pembelajaran yang nggak teoritis aja, tapi yang praktikal juga. Ada yang mau nggak berpendapat tadi caraku untuk memancing teman-teman seperti apa? Ini analisa ya. Teman-teman pernah ini nggak sih dengar taksonomi Bloom's? Yaitu kayak taksonomi piramida gitu kan. Itu adalah hierarki tingkat pemahaman seseorang. Nah,
dua tertinggi. Nomor 2 tertinggi itu adalah ketika manusia bisa menganalisa suatu kejadian. Jadi aku ingin melihat nih pemahaman teman-teman. Kira-kira udah di tahap mana? Apakah udah di tahap analisa atau belum? Ada yang mau ini berpendapat? Kita santai aja ya. Karena kan tadi aku awalnya juga kita berbagi. Aku sedih kalau dikacangin. Karena sedih. Apa sih? Ada yang mau berpendapat nggak? Tadi gimana? Kalau menurut pendapat teman-teman, caraku biar mungkin teman-teman bisa lebih interaktif. Nggak harus kader sih, siapapun boleh yang ada di Zoom ini. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya udah deh, aku mau nunjuk Sidik aja. Iya, Bang. Kalau menurut Sidik pribadi ya, Bang, kesan yang ditampilkan oleh Bang Wildan supaya kita sebagai audiensnya tidak pasif, Bang Wildan selalu mengajak kita untuk merespon apa yang Bang Wildan sampaikan, sehingga komunikasi yang terbangun itu adalah komunikasi dua arah, bukan kalau istilahnya apa ya Bang ya, baku, bukan yang baku. Jadi kayak Abang membangun komunikasi dua arah di antara kita, sehingga kita memang fokusnya kepada Abang, dan dari segala yang Abang sampaikan itu ada dinamikanya Bang. Ya mungkin kalau Sidik rasa seperti misalnya dalam topik ini kemudian ada pertanyaan, kemudian ada penggambaran historis atau ini segala macam yang lainnya, sehingga apa yang Abang sampaikan itu tidak flat, dan ketika Abang mengajak semuanya berinteraksi, ada feedbacknya Bang. Begitu menurut saya, Bang. Oke, makasih Sidik. Boleh dong apresiasi ke Sidik pakai fitur clap hand lagi. Oke, makasih Sidik. Itu benar banget sih, makasih ya. Berarti kamu udah bisa menganalisa, bisa menganalisa terkait pertanyaan yang aku tanyakan tadi. Ya benar sih, caranya adalah ini sederhana tapi memang sulit. Karena buktinya aku juga, maksudnya belum secara keseluruhan bisa ngebuat teman-teman lebih aktif kan, karena memang itu memang nggak bisa dengan apa ya, pertemuan yang sekali gitu sih. Memang apa namanya, harus ada frekuensi tadi, karena kan apa ya, yang bertahun-tahun kenal aja belum tentu deket. Waduh, apa nih topiknya? Jadi ya apalagi kayak yang mungkin narasumber itu cuman sejam atau 1,5 jam. Tapi itu sih intinya adalah interaktif. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan tips trik yang memikat lawan bicara, itu posisikan kita di apa ya, di bangku audiens sih istilahnya. Walaupun kita berdiri di panggung, tapi tetap apa ya, kita tetap bisa memposisikan di bangku audiens. Artinya kita menggunakan bahasa yang we speak their language gitu loh. Kita menggunakan bahasa yang dapat audiens pahami, mudah dicerna, dan akhirnya outputnya itu bisa nyampe dari narasumber ke audiens. Jadi itu sih buat lebih interaktif. Adapun tekniknya, yang pertama tadi misalnya dengan cara bertanya. Atau yang kedua, ini kan karena aku nggak pakai material PPT, jadi kan mungkin aku jadi nggak bisa buat permainan kecil ya, atau mini games, atau ice breaking. Nah itu sih. Nah terkait ice breaking itu penting kok. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya kan diundang sebagai pembicara, karena aku ngeliat ini orang-orang yang hebat semua yang ada di Zoom ini, begitu. Ada yang bakal jadi hakim, jaksa, terus nanti diundangkan untuk acara serupa atau bahkan lebih keren lagi. Ya coba ice breaking sih. Namanya kan ice breaking ya, memecah es mungkin secara harfiah. Tapi intinya adalah gimana tadi bisa suasana lebih cair. Jadi lebih flow-nya lebih enak sih berjalannya diskusi. Mungkin itu sih poinnya, lebih interaktif ke audiens. Oke,
Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Wildan atas jawaban dari pertanyaan ini, yang mana dapat kita simpulkan kalau itu semua kembali kepada bahwa public speaking itu adalah sebuah seni, di mana kita juga harus manfaatkan komunikasi nonverbal kita, kemudian kita harus interaktif kepada audiens kita, dan juga bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai audiens dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh audiens, dalam kata lain menggunakan bahasa yang tepat. Terima kasih banyak Bang Wildan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang masuk ya Bang. Bagaimana cara Abang menyikapi gugup dan blank pikirannya saat public speaking maupun debat? Meskipun sudah memikirkan konsep dengan matang. Nah ini menurut Sidik ini pertanyaannya sangat sangat bagus ya Bang ya. Mungkin bisa lanjut dijawab aja Bang. Oke, ini permasalahan semua umat manusia kok. Bahkan jujur ya, salah satu bicara apa ya, public speaker yang saya kagumi kan Najwa Shihab. Mungkin teman-teman juga banyak juga yang kagum dengan beliau kan, dengan kelugasan dan bagaimana keberanian beliau dalam berbicara. Beliau aja pernah mengatakan sih, bahkan sekelas beliau begitu seorang Najwa Shihab juga, sebenarnya setiap mau tampil juga di belakang layar itu gugup juga gitu loh. Jadi itu adalah manusiawi. Nah, ini sebenarnya sudah sekaligus menjawab. Yang pertama itu ciptakan mindset bahwa gugup itu manusiawi. Jadi kita jangan denial gitu loh, jangan menolak perasaan gugup tadi, coba terima aja gitu. Terima, oke, misalnya Sidik lagi ngelawan FH apa ya, Harvard University misalnya kan, ya kita nggak pernah tahu loh combat go to international. Nah, jadi misalnya waduh gila, ini mereka superior banget dan ya udah sangat mumpuni lah begitu. Ya misalnya kalau gugup ya udah terima aja Sidik, gak apa-apa, ini manusiawi dan alamiah. Jadi gimana caranya aku harus bisa menerima kegugupan ini dan mencoba tenang, misalnya dengan teknik relaksasi dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya kalian teman-teman berdialog dengan diri sendiri ketika ngerasa gugup, itu aku ini berdasarkan pengalamanku pribadi, aku jamin bakal lebih tenang gitu loh. Karena tadi udah ada penerimaan atau self acceptance terkait perasaan tadi. Ini terkait psikologi sih. Nah, yang kedua, ini keren sih. Maksudnya udah membatasi pertanyaan dengan konsep yang sudah matang. Karena biasanya kan aku bakal bilang ya apa ya, persiapan yang lebih matang begitu. Cuman kalau situasinya udah kayak gini, ya yang kedua adalah apa ya, jangan punya mindset negatif sih. Kayak kalau misalnya udah lomba atau ada di panggung, ya di show must goes on gitu loh. Maksudnya apapun yang terjadi, ya kita sudah mempersiapkan yang terbaik, dan cara mentransfer persiapan kita itu adalah menampilkan yang terbaik. Itu sih, aku yakin kalau misalnya kita udah punya pola pikir positif, punya positive mindset, ya oke, ini manusiawi ya. Kayak setiap dari kita mesti punya ketakutan kalau misalnya mau tampil, aduh nanti kalau kalah gimana ya, aduh nanti kalau misalnya hasilnya nggak sesuai dengan harapan pembina teman-teman gimana ya, aduh nanti kalau kalah nggak bisa dipampang tuh di banner depan Fakultas Hukum Universitas Anda atau dapat ucapan selamat dan dari story teman-teman. Nah itu tuh kayak coba itu hilangin gitu loh, itu jadi bumerang. Jadi ketika mau tampil pede aja gitu, kayak oh ya udah aku udah persiapan, ya setidaknya seminimal mungkin aku akan membuktikan kepada diriku sendiri kalau misalnya aku akan menampilkan yang terbaik. Jadi itu sih Dik. Yang pertama adalah menerima tadi kegugupan itu, dan jangan lupa lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Misalnya tadi dengan relaksasi, itu teknik 10, 7, 5 kalau nggak salah. Tarik nafas 10 menit, tahan 7 detik, lalu hembuskan 5 detik. Lalu yang kedua adalah punya pola pikir yang positif, bahwa kita sudah mempersiapkan yang terbaik dan bagaimana kita menampilkan yang terbaik.
Itu dia. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan. Dapat kita simpulkan dari pertanyaan ini, dari jawaban Bang Wildan itu, kita harus jangan denial. Kita harus menciptakan mindset bahwa gugup itu manusiawi. Kemudian kita bisa mencoba cara relaksasi seperti teknik bernapas, lalu mencari hal-hal yang membuat kita nyaman, ya. Dan juga kita harus menanamkan pola pikir yang positif dan meyakinkan kepada diri kita bahwa kita sedang menyiapkan hal yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Bagaimana cara penyampaian debat Abang yang dapat memikat dewan juri dan tim lawan, Bang? Mungkin boleh langsung dijawab aja, Bang. Aduh, aku tuh ketawa karena nostalgia gitu loh teman-teman. Aku langsung mikir, waduh dulu di panggung kayak mana ya? Oke, ini terkait sih aku ini aku boleh cerita sedikit nggak sih titik pengalaman? Boleh, Bang. Oke, ya. Jadi tadi aku baru inget. Jadi kebanyakan anak kombat itu kan kalau udah debat tuh menggebu-gebu. Itu udah kadang tipikal gitu loh. Aku tuh inget ya dulu tuh cara biar aku tenang. Itu sampai eh, pembicara sebelahku kan waktu aku lomba aku pembicara pertama. Walaupun beberapa kali pembicara kedua juga. Tapi waktu dalam case ini aku pembicara pertama. Itu tuh pembicara keduanya itu nanti ngelus-ngelus punggung belakangku gitu loh. Waktu itu laki-laki, yaitu ada Bang Andika, ketua kombat 2 tahun sebelumnya. Jadi sampai kami punya teknik itu. Nah mungkin ini bisa digunakan juga buat teman-teman gitu. Jadi aku tuh sampai lurus-lurus dada belakangku, kalau misalnya udah mulai meninggi tuh apa namanya intonasiku dan pembicaranya udah mulai kayak ngeblunder atau berapi-api karena kemakan emosional tadi kan. Nah, oke kita tadi intermezzo aja terkait pertanyaan sebelumnya kan. Tadi aku namain dikit. Nah, kalau misalnya untuk teknik berdebatku sendiri ya, uh, mungkin ini sih kalau teman-teman nanya ke angkatan 17-18 gitu atau mungkin beberapa 19, mereka mereka tuh mereka menilaiku itu penuh dengan adagium atau kayak pepatah hukum. Misalnya apa? Lex sempre dabit remedium begitu. Atau misalnya ulus testis nullus testis salum populus suprema lex. Jadi karena saya pecinta Harry Potter, jadi ngerasa adagium hukum itu kayak mantra-mantra ajaib gitu loh. Ada nggak sih yang berpikiran sama? Kalau ada ngacung. Nah jadi aku tuh terobsesi dengan adagium hukum jujur karena nonton Harry Potter. Jadi karena bahasanya keren gitu, itu tuh kayak ngebuat self perception ya, atau kayak ngebuat perspektifku. Semisal kita ini juga aku spill dikit ya. Kalau kita menggunakan adagium di awal dan pastinya tentunya harus relevan dengan topik yang didiskusikan, didebatkan, itu akan memikat tadi first impression atau kesan pertama audiens, khususnya juri terhadap kita. Nah, jadi ketika kesan pertama itu sudah kita bangun dengan baik, lalu kita olah dengan sedemikian rupa, dengan tadi menyampaikan fakta-fakta dan data, itu akan membuat orang akan apa ya merasa terpikat dengan kita dan pandangan mereka nggak akan lepas dari kita gitu. Dan kalau yang aku alami itu teman-teman harus banyak praktik sih. Hindari filler words. Filler words tuh misalnya kayak uh, dan lain-lain gitu loh. Yang misalnya kayak sering kita lakukan sih. Tadi gitu-gitu. Itu yang akan mengecohkan perhatian audiens ke kita. Nah, jadi tadi pertama manfaatkan first impression atau kesan pertama dengan maksimal. Kalau caraku adalah dengan menyampaikan adagium atau fakta-fakta atau bahkan ini bunga rampai. Misalnya ini kayak di univ-univ yang di Sumatera, bunga rampai tapi jangan yang lebay gitu. Jangan sampai Upin Ipin makan ketupat
eh janganlah hutan kita babat, nah, gitu kan misalnya itu kan nggak masuk gitu kan. Ini kan bukan lomba pantun. Itu sih. Jadi tadi karena itu seni, teman-teman harus berlatih untuk berseni tadi. Dan yang kedua adalah kelola emosi audiens, lawan bicara dengan intonasi. Misalnya kayak kita mau nih emosi emosi yang kita bangun itu adalah keprihatinan. Ya kita nggak bisa kayak tersenyum kayak saudara-saudara bahwa topik ini sangat menarik untuk didiskusikan, atau saudara-saudara topik ini sangat menyedihkannya untuk didiskusikan. Nah itu kan nggak sesuai kan. Tapi coba misalnya Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir, mari kita bayangkan bersama bagaimana jadinya ketika hutan yang merupakan sumber kehidupan kita menjadi luluh lantah hanya karena keserakahan manusia. Karena dengan hanya pengesahan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menghilangkan strict liability bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kejahatan lingkungan. Nah, kan beda ya gitu. Tadi kita kelola emosi itu lawan bicara dengan intonasi. Dan ini sih teman-teman, ini menarik. Aku juga dapat dari senior dan ini penting untuk teman-teman ketahui. Ketika kita berdebat, kita harus menjadi pihak yang ada di posisi itu. Oke, ketika kita berdebat teman-teman, aku nggak akan menjadi Wildan mungkin dalam konteks topiknya ya. Misalnya topiknya adalah kontra terhadap pengesahan, misalnya ya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat merusak lingkungan. Nah kalau aku kontrakan berarti kalau aku dikontrakan berarti misalnya di kalangan pengusaha. Nah, berarti aku harus berdiri sebagai pengusaha di Indonesia. Begitu loh. Nah, tapi misalnya ketika aku di pro bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merusak lingkungan hidup. Kalau aku di pro, ya aku bakal ada di rakyat misalnya. Ya bayangkan kita menjadi rakyat yang akan terdampak bahwa ketika undang-undang itu disahkan atau produk itu disahkan, itu akan mengancam sendi-sendi kehidupan kita, atau kita bisa nih berimajinasi sebagai misalnya rakyat, terus misalnya kerja di lingkungan, misalnya adalah petani begitu, petani karet, yang kalau misalnya hutannya tebangin secara liar atau digunduli pemerintah, itu akan mengurangi nafkah dia dan juga untuk anak-anaknya atau istrinya. Jadi harus dalam itu lah teman-teman. Kita bermain peran. Nah mungkin itu poinnya. Jadi ketika kita berbicara kita bisa bermain peran. Ini khususnya di debat ya. Peran sesuai dengan posisi yang kita bawakan. Dan yakin teman-teman kalau teman-teman bisa sampai di tahap ini, itu tuh teman-teman bakal gila sih, itu akan penyampaian teman-teman itu akan sangat-sangat memengaruhi lawan bicara, akan memengaruhi judge, dewan juri dalam melakukan penilaian terhadap teman-teman. Mungkin itu sih Sidik, semoga ini ya nyampe ya apa yang aku sampaikan. Oke, makasih banyak Bang Wildan atas jawaban dari pertanyaan ini, di mana kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk dapat gimana cara kita menyampaikan debat yang memikat juri dan tim lawan itu, kita bisa dengan membentuk perspektif kita. Misalnya kita dapat membawakan adagium-adagium hukum yang dapat menimbulkan kesan yang baik dari dewan juri maupun tim lawan kita. Dan juga kita bisa dengan menghindari filler words dan juga dapat mengelola emosi audiens dengan intonasi kita, serta kita dapat bermain peran sesuai posisi yang kita bawakan. Banyak sekali metode yang disampaikan oleh Bang Wildan dan ini sangat menginspirasi kita tentunya teman-teman, dapat kita aplikasikan nanti ketika kita memiliki kesempatan untuk
turun langsung di dalam perdebatan. Mungkin Bang Wildan cukup saja pertanyaan dari Q&A Instagram. Kita dapat membuka kesempatan nih bagi teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini untuk bertanya langsung kepada narasumber kita Bang Wildan. Dan aku membuka kesempatan sebanyak 2 penanya. Cukup 2 penanya saja. Untuk 2 penanya tercepat dapat raise hand. Kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar berbicara publik, seputar perdebatan kepada Bang Wildan, dibuka nih kesempatan untuk bertanya langsung. Oke, kita dapat 1 penanya di sini. Ada penanya yang lain, teman-teman semua, kakak abang yang ingin bertanya, boleh banget untuk raise hand, karena hanya ada 2 kesempatan untuk bertanya kepada Bang Wildan. Mungkin kita ke Diki dulu ya, Bang Wildan, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman. Silakan Diki untuk langsung bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Waalaikumsalam. Sidik dan izin bertanya Bang Wildan. Kenalkan, nama aku Diki Wahyudi, aku dari Kader Kombat Justisia tahun 2022. Aku mau bertanya seputar konsistensi, Bang. Kalau ingin memulai belajar public speaking itu pasti ya kita udah banyak motivasi dari luar atau dari diri sendiri. Tapi yang susahnya tuh Bang, untuk konsistensinya tuh gimana, Bang? Makasih, Bang. Oke, ini aku langsung jawab aja ya, Sidik. Terima kasih. Oke. Diki. Langsung dijawab aja, Bang. Oke, makasih Diki atas pertanyaannya. Konsistensi, hal yang mudah tapi sulit dilakukan. Apa tuh? Gimana tuh konsepnya? Mudah tapi sulit dilakukan. Tapi memang benar sih. Oke, Diki, sebelumnya makasih udah bertanya. Kalau konsistensi, pastikan kamu punya visi yang besar sih. Itu pertama. Nah, dari visi itu nanti akan dengan sendirinya ada goals yang mau kamu capai. Misalnya kayak per tahun. Misalnya kalau misalnya bicara terkait goals ya, paling dekat dengan kita resolusi ya setiap tahun. Sepakat ya teman-teman? Resolusi. Nah, jadi misalnya kayak 2023, resolusinya salah satunya adalah agar punya kemampuan bicara publik atau public speaking yang lebih baik. Nah, kamu harus deskripsikan lebih baik itu dalam konteks apa. Maksudnya bagaimana lebih baiknya itu dispesifikkan, apakah dengan mengikuti lomba atau misalnya dengan mengikuti lomba debat MPR atau debat MK. Nah, jadi goals-nya itu bisa terukur. Nah, jadi tadi dari goals yang tahunan itu, teman-teman tuh bakal nanti memecah goals tadi itu jadi lebih kecil. Nah, kadang kita lupa teman-teman, visi yang besar itu menjadi besar dan jauh susah kita capai karena kita tidak memecah menjadi kepengen yang lebih kecil, menjadi quick wins yang lebih mudah dicapai. Itu kadang yang kita lupa. Jadi kesannya kita jadi susah untuk melakukan berkonsisten terhadap apa yang kita lakukan karena tujuannya tadi masih abu-abu dan cara kita mencapai tujuan tersebut juga belum kita deskripsikan secara matang. Nah, jadi itu sih. Aku akan kasih contoh biar teman-teman bisa lebih paham. Misalnya resolusi 2023 adalah mempunyai skill public speaking yang lebih baik, yaitu dengan cara public speaking yang lebih baik ini diukur dengan apa? Apa yang membuat kita apa variabel yang bisa kita jadikan ukuran bahwa kita berhasil memiliki skill public speaking yang baik. Misalnya adalah kalau aku balik ketika aku masih mahasiswa, aku adalah
misalnya menjadi duta bahasa begitu, yang udah yang kejadian gitu. Nah, misalnya tahun 2023 pengen jadi duta bahasa. Nah, apa hal yang bisa kita pecah untuk mencapai hal itu? Yaitu misalnya per bulan. Per bulan aku akan berani berbicara di dalam kelas dan memimpin presentasi secara inisiatif. Nah, itu tuh hal-hal yang kadang kecil tapi kita lupakan gitu kan. Itu kayak apa ya, pencapaian kecil yang kadang kita nggak apresiasi atau bahkan sadari. Nah, jadi coba aja mulai dari hal yang bisa kita lakukan, yang mudah kita lakukan. Ya, aku akan memecah itu misalnya per bulan di diskusi kombat, saya akan menjadi pembicara penyimpul di dalam diskusi. Nah, terus itu adalah di pencapaian bulanannya. Di pencapaian hariannya, saya akan minimal dalam 5 mata kuliah per minggu, saya akan berbicara di setiap mata kuliah setidaknya sekali dan diperhatikan oleh dosen dan ditanggapi oleh teman-teman lainnya di dalam kelas. Nah, kenapa kita letakkan tadi berbicara dan ditanggapi teman-teman lainnya? Karena itu menjadi tolak ukur apakah kita sudah cukup interaktif dalam menerapkan skill public speaking. Nah, kan kalau misalnya kita sudah kita berbicara atau membuka suatu diskusi dan itu memancing teman-teman lainnya untuk menanggapi kita, kan berarti kita sudah selangkah lebih maju, selangkah lebih berhasil untuk menyampaikan pesan kita agar diterima oleh lawan bicara dan menggugah emosi lawan bicara agar menanggapi apa yang kita sampaikan. Nah, jadi teman-teman ini ya, mungkin semoga ini bisa apa ya, menggugah semangat teman-teman. Karena pada dasarnya hal-hal kecil itu gini, hal-hal besar itu berasal dari hal-hal kecil. Dan cara kita konsisten adalah ketika kita menemukan tujuan besar. Itu sih yang mau aku sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan atas jawaban dari pertanyaan Diki. Bagaimana Diki? Apakah ada tanggapan dari jawaban Bang Wildan? Alhamdulillah Bang, dapat diterima dengan baik Bang. Terima kasih Bang Wildan. Oke, makasih Diki. Semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak Diki dan Bang Wildan. Kemudian untuk kesempatan terakhir kepada kakak Bang dan teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Bang Wildan, boleh langsung raise hand saja ya. Wah, ada dua yang ingin bertanya nih Bang Wildan, ada Kak Aini dan Bang Naufal. Tapi sayangnya di display aku yang duluan bertanya itu, oh ada tiga, Bang Rido. Yang duluan bertanya di display aku itu Kak Aini. Jadi mohon maaf Bang Naufal dan Bang Rido, kesempatan diberikan kepada Kak Aini. Mungkin kepada Kak Aini boleh langsung unmute dan bertanya Kak Aini. Oke, terima kasih banyak Sidik. Sebelumnya aku mau pastiin dulu apakah suara aku terdengar dengan jelas. Jelas Kak Aini. Ande. Oke, selamat malam Bang Wildan. Satu kehormatan lagi bisa bertemu dengan Bang Wildan dengan kondisi yang sudah lebih baik lagi, kayak memang benar-benar udah berada di top sekali. Kemudian aku juga ingin berterima kasih juga kepada teman-teman Infocom yang sudah mengundang pemateri luar biasa kita. Jadi kayak teman-teman, aku salah satu motivator aku di Kombat Justisia adalah Bang Wildan, dan sekarang teman-teman bertemu dengan motivator aku. Oke, kemudian Bang, ini izin langsung aja ke pertanyaan Aini. Sejauh dengan apa yang sudah Abang sampaikan itu semuanya sangat insightful sekali. Kemudian yang ingin Aini tanyakan adalah Bang, tentang bagaimana kita melihat dan menentukan, atau lebih kepada tips and trick
Bang, untuk berbicara kepada audiens kita. Karena kita tahu di dalam satu forum itu mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan cara penyampaian yang tentu juga harus berbeda-beda seperti itu, Bang. Kemudian ketika kita salah tips and triknya, mungkin ini hanya anggaplah audiens kita itu ada 20 orang dan ternyata tips yang kita pakai itu atau trik yang kita pakai itu hanya tepat untuk 10 orang. Sementara 10 lainnya itu menganggap kita annoying, Bang, gitu. Nah, bagaimana cara kita agar dapat melakukan public speaking dengan cara yang tepat yang dapat diterima oleh semua audiens kita, dan kemudian jika memang sudah terjadi satu hal yang buruk terkait dengan public speaking yang kita lakukan, di mana sebagian yang lainnya mungkin tidak tertarik lagi dengan apa yang kita sampaikan dan juga berubah ekspresi wajahnya yang kemudian dapat kita baca, bagaimana cara mempertahankan mood kita, Bang, gitu. Kan tadi tuh yang pasif. Kalau ini dia udah mulai aktif dari awal, Bang, karena penyampaian kita mungkin yang salah gitu, Bang. Nah, mungkin itu bisa dimintakan tips and triknya kepada Bang Wildan. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama Kak Aini. Nah, coba Abang mau nanya ke Aini, sejauh ini tips trik yang udah kamu lakukan apa aja? Oh ya, kalau untuk tips yang Aini lakukan, karena mungkin Aini sekarang ini masih berbicara pada tahap teman-teman remaja kan, Bang. Di beberapa pertemuan yang Aini lakukan pun Aini hanya berbicara kepada remaja, jadi peer-to-peer approach gitu, Bang. Nah, ini lebih kepada mengajak mereka untuk bercerita, mengajak audiens ini untuk berbagi dan saling sharing. Mungkin hampir sama dengan metode yang Abang lakukan seperti itu, Bang. Tapi ternyata tidak semua dari audiens ini itu ingin sharing dengan Aini, Bang, gitu. Tidak semuanya ingin Aini pancing untuk sharing bersama dengan Aini, atau ada yang tidak ingin Aini dengar ceritanya, Bang, gitu. Dan ternyata mungkin Aini yang tidak dapat Bang, mengenali situasi tersebut, sehingga ternyata audiens yang Aini coba pancing tersebut tidak nyaman kemudian melakukan sharing dengan Aini, Bang. Dan secara tidak langsung itu juga mempengaruhi Aini ketika Aini melanjutkan public speaking Aini kepada audiens Aini yang lain. Nah, kalau misalnya Bang, kalau misalnya dari Aini sendiri, metode yang Aini lakukan itu sejauh ini sangat dangkal sekali gitu, Bang, metode yang Aini lakukan. Aini karena takut yang satu orang ini akan mempengaruhi audiens Aini yang lain, maka ini akan coba langsung pindah kepada audiens Aini yang lain. Jadi tidak akan stuck kepada audiens yang sudah mulai berubah moodnya terhadap apa yang Aini minta kepada dia itu, Bang. Mungkin dari Abang ada tips yang lebih bijak lagi, yang lebih jitu lagi agar semuanya ketika kita melakukan public speaking itu dapat mendengarkan lebih baik seperti itu, Bang. Tips lebih bijak nggak tuh? Ambon ada tua tuh dia. Oke, ini lagi-lagi aku juga masih belajar kan. Jadi ya kenapa tadi Abang mencoba untuk menggali dari ini karena ya pengen tahu juga, dan Abang juga belajar beberapa hal tadi. Gini, waktu itu Aini ini spesifik ya, kita coba studi kasus. Aini posisinya sebagai narasumber atau moderator, atau bahkan bukan keduanya? Waktu itu lagi jadi narasumber, Bang. Jadi lebih Narasumber. kepada fasilitator, Bang. Fasilitator. Yes. Usia, peer group ya, maksudnya sebaya ya? Iya. Sebaya. Memang ini tantangan public speaker, seorang public speaker, pembicara publik itu memang kita harus tahu audiens kita siapa, apa diskusinya, dan bagaimana kita memengaruhi mereka. Jadi ada 3 aspek: what, how, and what. What, how, and why. What, how, and why. Apa, bagaimana, dan kenapa. Nah, ketika 3 poin itu bisa Aini sampaikan ke mereka, itu akan menumbuhkan kesadaran atau self-awareness di masing-masing audiens. Kalau kita lihat tadi, misalnya Sidik memperkenalkan aku dengan pembacaan CV, menurut Aini itu pemenuhan dari patos, logos, dan etos itu memenuhi aspek yang mana? Ke patos, Bang. Benar. Jadi Sidik tadi itu menjelaskan bagaimana sekredibilitas Abang dalam menyampaikan materi kita pada hari ini.
Nah, mungkin itu juga bisa diadopsi. Aku juga nggak tahu itu udah terjadi atau belum. Ya, ketika teman-teman nanti diundang sebagai pembicara atau moderator, ya tadi tuh jujur aku tuh pemalu orangnya. Tadi tuh kebanyakan. Jadi sebenarnya tadi aku sebenarnya dari awal udah ngenotis itu kan ke teman-teman panitia, nggak usah semuanya karena yang relevan aja gitu. Nah, jadi balik ya. Itu sih, coba tadi munculkan kredibilitas Aini sebagai seseorang yang dapat dipercayai oleh audiens layak atau tepat untuk menyampaikan materi itu. Gak usah yang kayak misalnya menyebutkan prestasi atau apa-apa. Misalnya kayak seminimal ya, misalnya topiknya itu adalah diskusi tentang pembulian misalnya. Nah, teman-teman di sini kita kedatangan salah satu teman kita juga yang akan menyampaikan topik terkait bullying. Nah, beliau atau Aini ini memiliki pengalaman sebagai survivor saat misalnya ketika ia TK dan SD mampu membuktikan bahwa ia adalah survivor atau penyintas perundungan yang sampai sekarang terbukti bisa aktif di beberapa kegiatan organisasi bahkan prestasi. Nah, hal sesederhana itu kan itu membangkitkan ini kan rasa empati audiens ke kita selaku narasumber. Nah, jadi itu coba pertama sebelum nanti berbicara komunikasikan ke moderator atau jembatan forum untuk menyampaikan terkait aspek patos. Nah, terus etos dan logosnya sisanya ya logos rasional yaitu ketika Aini menyampaikan poin-poin diskusi ya setiap poinnya ada aspek rasionalitasnya begitu. Dan tadi misalnya etos semisal ya kan kadang kan orang awak kok kan tersinggung atau baa kan. Misalnya kayak intonasi agak tinggi dikit nanti kesannya mungkin dikira menggurui atau gimana. Jadi ini harus bisa audience mapping. Jadi sebelum tampil teman-teman ini ya bisa mengetahui audiensnya siapa aja dan caranya approach-nya gimana. Dan yang terakhir memang perlu strategi. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia kerja keras itu penting tapi jangan lupa strategi sih. Karena kerja keras tanpa strategi itu hal yang kadang membuang yang cukup sia-sia atau nggak maksimal ya. Buat strategi misalnya sebelum ini diskusi terkait topik bullying, nanti dikasih secari kertas dan ceritakan apakah kamu pernah menjadi korban atau pelaku bullying. Ya gitu, atau teknik-teknik kreatif lainnya yang intinya bisa interaktif antara Aini dengan audiens. Teman-teman, aku pengen ini untuk menutup dari Aini, orang itu akan berempati kepada kita ketika kita bisa menyampaikan pengalaman personal kita dengan tulus, genuine. Oke? Jadi bukan karena embel-embel ingin dilihat, diapresiasi, tervalidasi, tidak. Tapi ketika kita bercerita secara genuine, tulus. Dan itu ilmu yang aku dapatkan waktu 6 minggu ini, dapat kesempatan untuk belajar di Harvard, walaupun secara online. Jadi ketulusan itu sih yang akan menggenerasi to generate atau menumbuhkan rasa saling percaya. Nah, jadi poinnya ke sana sih teman-teman. Seorang public speaker yang berhasil ketika dia bisa menumbuhkan rasa kepercayaan antara audiens dengan kita selaku narasumber. Jadi ada trust di sana. Ada kedua belah pihak. Dan ketika trust itu terbangun, itu hal-hal yang tadi yang sifatnya disruptif, kayak ada gangguan, ada main sendiri atau gimana-gimana, ya itu tidak akan terjadi sih. Kalau misalnya kita bisa melakukan tadi, membangun trust. Dan pastinya ini tidak instan ya teman-teman, yang namanya proses ya. Jadi jangan sampai down. Kadang kan anak zaman sekarang misalnya suka goyang ya kadang ya. Aku paham karena aku bagian dari Gen Z kan. Misalnya kayak
ah ya ampun aku kurang maksimal hari ini. Apakah aku akan gagal? Apakah kehidupan akan menimpakan berbagai musibah kepadaku? Begitu. Kadang jadi apa over sendiri. Tapi percayalah ini tuh proses teman-teman. Jadi ya semangat, yang penting terus belajar dan punya kemauan, punya visi yang tinggi. Semoga membantu ya ini. Terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Wildan yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Aini, dan terima kasih banyak Kak Aini yang telah bertanya dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup sesi sharing session kita pada malam hari ini. Baiklah, dikarenakan sesi tanya jawab di sharing session Q&A volume 1 Kombat Justisia telah usai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada Bang Wil dan Mas Yan Caniago sebagai narasumber pada Q&A sharing session volume 1 Kombat Justisia. Sebelumnya kami minta kepada operator untuk dapat share screen. Untuk penyerahan sertifikat akan dilangsungkan oleh Ketua Kombat Justisia, Kak Puja Ravena. Kepada Kak Puja, disilakan. Oke, makasih Dik. Sebelumnya makasih Bang Wildan, tadi insightful banget, sangat bermanfaat, luar biasa ya Bang. Dan selalu luar biasa Abang nih ya. Sebelumnya kami dari Kombat Bang berterima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Abang kan sibuk banget nih semua kegiatannya. Nah, jadi ini sedikit bentuk apresiasi dari Kombat sebagai bentuk ucapan terima kasih Bang. Dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya Bang. Sehat-sehat terus Bang. Makasih, Bang. Makasih juga Puja dan teman-teman Kombat yang telah memberikan kesempatan ini. Sungguh kehormatan bisa menjadi pembicara dalam sesi ini yang diusung oleh Infokom ya khususnya, dan menjadi alumni pertama untuk kepengurusan di Puja. Dan mungkin ini sekaligus pernyataan penutup. Aku pengen menularkan semangat menjadi kombatan. Teman-teman, kita teman-teman semua adalah orang terpilih dan kita ada di ekosistem yang sama-sama ingin belajar. Jadi rasanya sayang ketika teman-teman hanya menyiapkan kesempatan ini dengan bersikap misalnya pasif atau hanya mengikuti alur. Jadi saranku adalah teman-teman tidak hanya sekadar bergabung di sebuah organisasi. Percayalah, Kombat Justisia itu adalah organisasi di mana aku bisa salah satunya mengetahui jati diriku, kekuatanku, dan dari sini ilmu-ilmu kombat itu aku pakai, aku gunakan untuk mencapai hal-hal lainnya, dan alhamdulillah hingga misalnya berada di titik sampai sekarang bisa berkarir, dan itu jujur semua itu berasal dari kombat. Pelatihan, debat, kepenulisan itu benar-benar ilmu yang selalu aku gunakan, bahkan ketika bekerja, ketika kita mengikuti kesempatan-kesempatan lainnya, dan itu berasal dari WI, dari program PSDM, dari menulis esai walaupun dibentak-bentak, walaupun debat sampai tengah malam di TKPS, aku lupa nama tempatnya di lantai 3 itu. Jadi teman-teman nggak sekadar bergabung di sebuah organisasi, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan ini selama 4 tahun ini, khususnya kader, untuk menggali, mengeksplor diri teman-teman. Dan aku tunggu kita semua di puncak kesuksesan, dan ketika tadi Puja bilang aku udah di top, enggak sama sekali, aku terus meniti. Dan aku tunggu teman-teman misalnya yang akan berkarir di Jakarta nanti, aku tunggu karena banyak banget alumni kita kombatan yang sudah berkarir di berbagai tempat, dan salah satunya di Jabodetabek. Mungkin sekian, dan terkait topik, selalu ingat public speaking itu adalah sebuah seni berbicara
dan konsistensi dapat diwujudkan dengan memiliki visi yang besar dan dipecah dengan pencapaian-pencapaian kecil. Itu akan membuat teman-teman bisa menjadi lebih baik dan menguasai kemampuan terkait public speaking. Kalau teman-teman punya pertanyaan berlanjut, aku akan sangat terbuka, dan ini privilege untuk teman-teman kombatan untuk bisa nge-reach aku lewat sosial media, mungkin Wildan Dano atau LinkedIn, itu bisa di Wildan Caniago. Facebook nggak main ya. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Semangat kuliahnya ya mahasiswa. Khususnya yang tahun akhir, semoga cepat menyandang gelar SH. Dan doakan ya, semoga aku bisa terus sehat, dan ya teman-teman juga aku doakan bisa terus sukses dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Wildan atas ilmu yang telah Bang berikan pada malam hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua untuk terus berkembang dan tetap menjadi orang yang selalu ingin belajar. Dikarenakan sesi penyerahan sertifikat penghargaan telah selesai juga, maka kita akan langsung masuk kepada sesi dokumentasi. Sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, aku minta kepada semua teman-teman yang belum on cam dapat mengaktifkan kameranya. Baik. Sebelumnya izin ya Bang Wildan, kakak-kakak, abang teman-teman untuk memimpin sesi dokumentasi kita. Boleh kita mulai dengan gaya bebas, mohon maaf maksudnya dengan gaya formal dulu. Aduh, maaf ya Bang Wildan, aku jadi canggung. Emang agak gugup sih bawaannya kalau berbicara dengan Bang Wildan dan dengan kakak-kakak, abang-abang teman-teman semua. Maklum juga aku masih belajar. Baiklah, kita mulai dulu sesi dokumentasi pertama kita. Gaya formal. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin kita lanjut ke gaya selanjutnya, gaya we are what we think. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Wildan. Interupsi sebentar sih, Dik. Iya Bang. Iya, interupsi. Kita apresiasi dulu dong Sidik yang sudah memandu acara ini dengan baik. Jujur loh, kalau aku boleh secara personal nilai udah cukup bagus kok gitu. Makasih Sidik juga yang udah memimpin dengan sangat baik. Ini dipromosiin ya Puja. Waduh, makasih banyak Bang Wildan. Jujur aku merasa malu banget di awal dan merasa canggung, tetapi alhamdulillah acara kita dapat berjalan dengan baik, dan aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Wildan yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita adik-adik Bang Wildan di sini, dan juga terima kasih banyak kepada kakak abang dan teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini menimba ilmu untuk kita semua dan insya Allah bermanfaat untuk masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, dadah, semangat. Terima kasih banyak Bang Wildan. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Bang. Moyo, Abang.